Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita lanjutkan ngaji kita. InsyaAllah berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita lanjut tetap di bab tentang begitu banyaknya kebaikan yang bisa kita hasilkan, ya. Jalan kebaikan begitu banyak. Dan ini berada di hadis ke 122 dan 123 insyaallah yang akan kita bahas bersama. Ya. Untuk itu terus ikuti bersama, jangan skip agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-122 ini disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ini berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya, beberapa hadis yang hampir rata-rata disampaikan oleh Abu Dzar, dan kali ini disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dan ia menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu." Subhanallah. Ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya yang berkenaan juga tentang sendi manusia itu bersedekah. Apa kata Rasul? Kullu sulama, ya, minan nasi alaihi sadaqah, bahwa setiap sulama, persendian minan nasi yang ada pada manusia, alaihi baginya itu sedekah. Nah, artinya setiap sendi manusia itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, yang itu dia bersedekah di setiap hari kulla yaum, ya, pada saat tatlu'u fihi syamsu, matahari terbit. Jadi mulai matahari terbit itu sendi-sendi kita harus sudah bersedekah. Ya. Maka dilarang tidur. Maka dilarang tidur setelah subuh. Bahkan ada istilahnya apa itu, orang tidur setelah subuh itu ya mewarisi kefakiran. Ya. Nggak mau kerja, ya, mewarisi kefakiran. Nah, disinilah Nabi menegaskan kepada kita semua. Saya menggambarkan begini. Nabi ketika menyebutkan sulama, sendi-sendinya bersedekah, ya, di pagi hari itu harus ditunaikan sedekah itu. Gambaran besar, itu merupakan gambaran besar tentang produktivitas seorang muslim. Muslim yang benar adalah muslim yang produktif, bukan muslim yang pasif, bahkan tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan kebaikan. Nah, sedekah dari tulang-tulang kita itu digambarkan dengan adanya sholat duha, sebagaimana yang kita bahas hadis yang sebelumnya. Karena sholat duha adalah sholat yang mengajarkan tentang bagaimana seorang muslim meminta rezeki itu dari Allah secara langsung. Dan rezeki yang dia dapat bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk berbagi sebagai bagian dari sedekah.
Nah, sahabat ngaji narasi online, dari sini kita harus betul-betul paham dan mengoreksi diri. Apakah kita termasuk muslim yang produktif atau muslim yang hanya memberikan negatif saja kepada agama ini, nggak ada keuntungannya. Bahasanya itu ente ada nggak ada sama. Jangan, kita harus tunjukkan kita muslim produktif, muslim yang memberikan dampak positif ya kepada banyak hal. Ya. Maka muslim itu sebenarnya dilarang miskin aslinya. Mungkin profil ya, mungkin physically nampak miskin. Tapi sesungguhnya hasil kerjanya ya itu memberikan banyak nilai kebaikan. Bahkan bisa bersedekah banyak. Ya. Nabi ingin mengajarkan sebelum bicara tentang sedekah, coba mulai dari dirimu, sedekah dulu dari tulang-tulang sendi-sendi yang ada ini. Bersedekahlah semua, dari mulai pagi itu bersedekahlah sendi-sendi kita ini. Dari mulai sholat maksudnya. Sholat kita itu sedekah kita, gerakan tubuh kita itu sedekah. Ya, apalagi sampai produktivitas kerja yang tinggi, yang hasilnya betul-betul memberikan manfaat kepada banyak orang. Bukan orang saja, banyak hal. Ya. Oke, yang pertama ini menggambarkan kepada kita semua tentang nilai-nilai produktivitas muslim. Ya, jangan malas, jangan ngomong nggak punya pekerjaan, jangan ngomong nganggur. Alangkah banyak pekerjaan ini, tapi itu semua terselimuti oleh ego dan kemalasan. Nah, sebenarnya itu aja. Pekerjaan banyak kok, pekerjaan banyak sekali. Ya. Lanjut. Ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Ya, berbuat adil terhadap dua orang ya, yang tengah bermasalah, isnaini itu bernilai sedekah, bernilai sedekah. Sahabat ngaji narasi online, ini betul-betul ungkapan Nabi yang menusuk buat hati kita semua, diri kita semua. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang bermasalah, kita masih sering menjadi penonton. Atau bahkan pengkabur. Ya, berita itu menjadi kabur gara-gara kita. Ya, kebenaran bisa jadi kabur gara-gara kita. Atau bahkan malah jadi provokator. Padahal ketika ada masalah antara dua orang ataupun dua kelompok, hendaknya kita bisa menjadi penengah. Dan kalau kita menjadi penengah, penengahlah yang adil. Ya, penengah yang adil, yang bisa memahami aturan dengan tepat. Dan memahami kondisi yang ada. Banyak orang yang bicara tentang kepentingannya, tapi dia lupa tentang kewajiban yang harus dilakukannya. Contoh misalnya, orang mau minta naik pangkat, kerja males, bikin masalah. Ya regulasi melarang itu. Gitu ya. Nah, sahabat ngaji narasi online bicara tentang keadilan ini penting ya, karena salah satu yang mendapatkan payung Allah ya, yoma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada payung selain payungnya Allah. Ya, kalau saya menerjemahkannya, orang yang dapat ruang VVIP ya di padang mahsyar ketika sedang ada pemeriksaan massal ya di padang mahsyar nanti, itu ada orang yang masuk ruang VVIP itu ya, ruang VVIP salah satunya adalah mereka yang pemimpin adil ya, orang yang bisa secara adil menyelesaikan problem-problem di baik dua orang ataupun dua kelompok.
Ya, salah satu pekerjaannya. Nah, ini orang yang melakukan seperti itu, yang bisa memediasi, itu baik sekali tuh. Sodakoh, itu sodakoh. Ya, karena kalau orang yang berseteru itu pasti satu sama lain akan bicara tentang keuntungan pribadinya masing-masing. Nah, orang yang memberikan jalan tengah kebaikan antara mereka berdua, kemudian mereka berdua terima betul itu, dan itulah islah, maka dia menjadi sodakoh. Ayo, sama-sama kita menjadi penggerak, ya, mediator-mediator, ya, menjadi mediator-mediator di masyarakat kita. Kita lanjut. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Ada orang nih pengen naik kendaraan, ya nggak bisa, kita nolong tuh, tu'inu. Ya, kamu menolong arrajula, seseorang, fi dabbatihi, ya, di kendaraannya, ya kita anggap kendaraan lah, karena zaman dulu tuh ya hewan itu ya kendaraan. Nah, kendaraannya, kemudian fatahmiluhu 'alaiha. Ya, lalu ya kita bantulah dinaikin ke kendaraannya gitu kan. Banyak orang yang nggak mampu, entah itu orang tua, entah itu, minta maaf, kelompok disabilitas fisik, ya kita bantu orang bisa naik, ya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau ya barang-barangnya itu kita bantu untuk dinaikkan. Itu sedekah. Simpel bang. Apa ya, dalam mata manusia itu simpel, kayak nggak punya, ya biasa aja sih nolong orang gitu, tapi ternyata itu besar di hadapan Allah dan bernilai sedekah. Makanya dari awal kajian kita itu semuanya itu jalan kebaikan itu banyak, dan begitu banyak yang dianggap sepele sebenarnya, tapi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nolong orang naik kendaraan, dinaikkan juga ya barang-barangnya, ya sedekah. Atau dalam bahasa yang lain, ya ini kalau kendaraan, termasuk ada orang yang bermasalah, bantu untuk bisa nggak ada lagi tempat, bantu kasih tempat bentar, ya cuma berapa hari misalnya, kita bantu mereka, itu bernilai sedekah. Ya, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Bro, ngomong yang nggak nyakitin, ucapan baik, itu sedekah. Jadi tolong untuk tidak mudah lisan ini mengucapkan kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang nggak benar. Manggil orang minta maaf dengan sebutan binatang, lah kok. Kemudian ada yang jawab iya. Dipanggil nama binatang kok malah jawab iya. Coba, mari sama-sama ucapan yang baik lah, ucapan yang baik. Marah bisa, tapi kemudian kita bangun dengan bahasa yang baik, sehingga orang tidak tersakiti dengan kata-kata kita. Bisa saja dia tersakitinya nanti, tapi itu menjadi pembelajaran bagi dirinya. Ya, saya tuh pernah sampaikan, bahkan ada yang WA tuh, Bapak yang Maha Kuasa, ya, karena ada kebutuhannya. Saya cuma menjawab saja, ya saya bukan ingin menasehati, ya, karena tidak perlu untuk dinasehati, tapi saya hanya mengingatkan, begini, sudah cukup begitu. Itu cara-cara bagi kita semua. Ketika ada orang marah dengan kita, ya jangan jawab marah balik. Ya, termasuk suami istri. Ya, kalau suaminya sedang tidak mood, ya harus dimengerti. Ya, istri juga ketika sedang tidak mood, suaminya harus ngerti, itu saling paham gitu loh. Dan nggak perlu berbalas pantun. Ya, nggak perlu berbalas pantun. Ya, ucapan yang baik, ucapan yang bernilai positif, sedekah. Jadi ingat sekali lagi,
Jangan pernah manggil temanmu, saudaramu dengan nama-nama binatang. Stop. Nama-nama yang nggak bagus, stop. Ya, bahkan dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, jangan panggillah mereka dengan panggilan yang baik, jangan panggilannya nggak benar. Oke, nah, kenapa kok ada Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu ya? Ya, itu karena ia pencinta kucing. Ya Nabi langsung manggil dia Abu Hurairah karena orang pencinta kucing, bukan dipanggil dia kucing. Ya, karena dia pencinta kucing, dan orang yang dipanggil dengan kecintaan sesuatu itu ya nikmat baginya. Misalnya ada orang yang suka sekali benerin mobil tiap hari, ya panggil bapak mobil. Ya itu kecintaannya itu ya. Maka Nabi melakopkan itu, ya, memanggil dengan panggilan seperti itu, dan bukan maksud untuk menghina. Ya, tapi kalau memanggil orang dengan ucapan yang biasa anak muda sekarang itu memanggil orang pakai nama binatang itu, aduh ya Allah, nggak, itu salah. Itu bukan keren. Itu bukan keren. Dan nggak perlu jawab. Dipanggil apa binatang kok jawab. Binatangnya binatang-binatang yang nggak bagus lagi. Nauzubillahi min zalik. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang ia tapaki menuju masjid sedekah. Terus nanya, ini kalau khutwah antara kaki dengan kendaraan sama nggak? Iya, sama nilai pahalanya. Ya, karena ada ucapan tadi itu ada orang yang naik dabah. Ya. Jadi urusan besar kecilnya nilai pahala nggak usah ikut-ikutan, karena kita manusia itu urusan Allah. Jadi jangan ngukur-ngukur pahala. Orang kok ngukur-ngukur pahala, mau belajar jadi Tuhan. Tapi ambil saja poinnya bahwa setiap langkah ada nilai pahalanya di hadapan Allah menuju masjid itu. Apakah itu physically dirinya, kakinya langsung, atau menggunakan kendaraan, semua ada pandangan baik sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tumitul adza 'anit tariq sedekah. Ya, ada yang al-adza yang bisa melukai, yang nggak bagus, ya pecahan kaca, paku, ya biasa diterjemahkan dari zaman dulu tuh ya duri gitu ya. Ya ini kalau kita banyak lah. Ya, sekarang tuh paku yang paling banyak itu. Pecahan kaca, mur, baut tajam. Ya, kan kalau ada orang pakai kendaraan roda 2 atau roda 4, ya, kenanya itu bocor. Ya, atau kena kaki luka. Oh, itu dibuang ya dari tempat itu sehingga tidak ada orang yang terganggu ya. Luka ya, terlukai gara-gara itu, maka bernilai sedekah. Jadi kalau ada di jalan ngelihat, jangan dibiarin. Apa saja, ya. Termasuk sebenarnya tumitul adza ini kalau saya, ya, baik fisik benda ataupun orang, karena ada orang-orang yang tukang ganggu di jalan, ya kita ngubungin aja polisi atau keamanan agar orang itu nggak ganggu. Itu juga sedekah. Sehingga orang merasa aman di jalan gitu. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslim aydan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat, ada riwayat lain yang terungkap di dalam Sahih Muslim ya. Ini penjelasan ini langsung disampaikan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya. Ia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu, ya, sesungguhnya dia, maksudnya anak-anak Adam, khuliqa, diciptakan, kullu insanin, setiap orang, min bani, ya, min bani Adam, ya, dari anak-anak Adam,
itu diciptakan ya ala sittina wa salasami'ah mafsilin. Sama tadi ya, ada 360 tercipta, 360 ruas tulang. Ya, sendi, ruas tulang. Faman kabbarallah, siapa yang bertakbir mengucap Allahu Akbar, wa hamidallah, membaca alhamdulillah, wa halalallah, membaca la ilaha illallah, wa sabbahallah, membaca subhanallah, wa astaghfirullah, membaca istighfar. Coba dicatat. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. 5. Wa azala hajaran an tariqin nas au syaukatan au azman an tariqin nas. Membuang, meminggirkan agar tidak melukai apa saja hajaran, batu yang nggak ganggu, ya, hajar batu, antariqin nas, di jalan, ya, au syaukah, ya, bisa kita sebut duri atau sesuatu yang bisa melukai, ya, ya, duri, pecahan kaca, apalagi tadi, paku dan sebagainya, au azman, tulang-tulang, ya, karena zaman dulu kan banyak tulang-tulang, ya. Ya. Ya, kalau kita zaman dulu juga banyak juga tulang-tulang itu yang bikin ngerusak itu, ganggu. Tulang ayam, tulang binatang tuh banyak juga. Antariqin nas, ya, di jalan. Ya, kita buang itu yang ganggu di jalan itu. Au amara bima'rufin au naha 'anil munkar, mengajak orang, memerintahkan orang berbuat ma'ruf, ngajak, ya, menjadi influencer positif, kebaikan, ma'ruf, dan juga mengajak orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Ya, ada dasitina salasami'ah, sejumlah 360. Fa innahu yumsi yauma idzin, maka sesungguhnya dia itu nanti sampai sore hari waqad zahzaha nafsahu 'anin nar, telah dijauhkan darinya itu apa? Api neraka. Orang yang pagi-pagi, ya, sudah berzikir, ini menunjukkan zikir maksudnya. Siapa yang berzikir di pagi hari, ya, melakukan pertama nih, ya, faman kabbara wa hamidallah wa halallah, itu zikir semua. Siapa yang berzikir, ya, artinya tidak lupakan Allah. Lalu kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Apa pekerjaan-pekerjaan baik itu? Jangan sampai ada orang terganggu di jalan itu, dia bantu. Apa maksudnya ini? Volunteer, ya, melakukan kebaikan di masyarakat tanpa harus diperintah. Yang nampak, ya, agen-agen kebaikan lah misalnya. 2. Yang ketiga, orang-orang yang amara bima'ruf wa naha 'anil munkar, orang yang juga senang memberikan nasihat, kebaikan dan keburukan untuk ditinggalkan, kebaikan untuk dilaksanakan, menjadi influencer positif. Sebanyak 360, hitungannya semuanya dia lakukan itu. Hitungannya bukan ini akumulasi pekerjaannya sama seperti akumulasi tulang belulang yang ada pada dirinya, sendi-sendi pada dirinya. Maka hasilnya nanti di sore hari, Allah mencegah api neraka bagi dirinya. Subhanallah. Jadi ingat, pagi hari harus produktif, produktivitas diawali dengan zikrullah, lalu kerja-kerja positif di masyarakat, lalu tunjukkan apa yang dia hasilkan, sekaligus memberikan penyampaian positif, ya. Maka sungguh dia menghasilkan pekerjaan yang baik di sore harinya, berupa apa? Allah cegah neraka baginya. Maksudnya apa neraka ini? Ya, kita yakini nerakanya benaran di akhirat nanti. Tapi yang benar dalam konteks saat ini kita hidup, neraka di situ adalah Allah tutup keburukan-keburukan bagi dirinya. Ya, neraka dunianya itu Allah tutup juga. Karena dia telah memberikan nilai positif. Orang melihat, ya Allah, ini orang baik. Satu saat dia akan bantu. Saya teringat ya satu video tuh. Ini film ya, film. Ada seseorang yang
minta maaf gelandangan ya, gelandangan. Lalu kebetulan karena faktor ekonomi yang menyebabkan dia menjadi buruk fisik ya, dan kemudian tapi dia cerdas, pintar. Lalu dia datang ke satu tempat untuk minta di salon ya, di salon dia minta tolong bersihkan dia, dipotongkan rambutnya, ya, dipotongkan brewoknya semua sehingga dia bersih secara fisik. Tapi dia sambil menyatakan, saya ini pengen wawancara, tapi saya ini nggak punya uang untuk motong rambut segala halnya ini. Diam aja tukang potong, sini, duduk sini, gitu. Ngomong lagi saya ini nggak, sudah, saya nggak mikirin itu. Dipotongkan rambutnya sampai bagus, klimis, sampai ya nampak ganteng bersih lah, ya, di salon karena kan sambil dicuci segala hal. Lalu kemudian dipinjamkan kepadanya jasnya dan bajunya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 20 tahun kemudian orang tersebut datang dan ia sudah menjadi orang yang kaya raya. Sehingga ia datang ke tempat tersebut, dia mengingatkan dan akhirnya berbalik kebaikan pada dirinya. Mungkin 20 tahun itu lama, tapi tidak pernah terasa. Dan itulah nilai kebaikan. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Tanam kebaikan, menuai kebaikan. Sahabat ngaji narasi online, jadi tidak perlu takut. Tidak perlu takut dengan apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan ini. Tapi awali semuanya dengan zikrullah. Ingat Allah. Sehingga apa yang dilakukan karena Allah. Lillahi ta'ala. Itu prinsipnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke hadis 123. Anhu, ya sama dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, man ghada ilal masjidi aw roha, siapa yang pagi sore berjalan menuju masjid, tempat ibadah, ya, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw roha. Allah menghadirkan, menyediakan a'addallahu lahu baginya fil jannah, ya, di dalam surga itu, ya, persediaan hidangan, ya, baik waktu pagi maupun sore. Artinya orang yang pagi sore tidak lupa Allah tidak akan melupakan dirinya, dan Allah akan memberikan rezeki kebaikan pada dirinya, dunia dan akhirat. Jadi nggak usah takut. Kalau ada orang sholat takut miskin, nggak usah lah, Allah pasti memberikan. Kan ingat ada cerita yang lalu yang kita pernah bahas, ya, ada saudara kembar, yang satunya kerja terus, yang satunya cuman ngaji aja, belajar, ngaji, sembahyang, belajar, ibadah. Lalu protes yang kerja terus ini karena dia harus memberikan uangnya untuk saudara kembarnya itu juga. Protes. Terus disampaikan, kamu nggak tahu bahwa rezeki yang kamu dapatkan itu juga karena dirinya yang dekat dengan Allah ini. Ya, jadi sekali lagi jangan takut tentang duniawi kalau dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nuzul bimakna al-qut, ya, makanan, ya. Warizku, rezeki. Nah, sahabat ngaji narasi online, saya kira itu pembahasan kita tentang pentingnya produktivitas kerja kita dan tidak perlu takut tentang apa yang kita akan raih di dunia ini, karena kalau kita mendekat kepada Allah, Allah amat melihat kita semua. Dan Allah akan memberikan rezeki itu. Dan kalau Allah sudah memberikan rezeki, jangan lupa nilainya itu sedekah, maka implementasikan sedekah tersebut.
Jangan ngumpulin harta, lupa kalau harta itu bukan sekedar untuk anak istri saja, tapi juga untuk beberapa orang, untuk banyak orang, mereka yang hak-haknya ada di dalam harta kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, menambah rezeki kita agar semakin dekat dengan Allah untuk mengimplementasikan dalam bentuk sedekah, dan semoga Allah meridai kita semua dan bisa mengimplementasikan ini, kajian kita ini semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulal salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.